Keesokan harinya, di sekolah yang seperti biasa, Ijin sedang duduk sendirian. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Ada pesan masuk datang dari Dayun yang berkata kalau dia akan pulang sendirian dan menyuruh Ijin untuk bersenang-senang bersama temannya. Bersenang-senang? Aku harus ngapain? Yongchan yang baru datang menyapa Ijin. Ijin membalas sapaannya dengan ringan. Yongchan bertanya apakah Ijin sibuk hari ini. Ijin bilang hari ini dia free. Yongchan mengajak Ijin nongkrong sepulang sekolah dan Ijin menerima ajakannya. Lalu tiba-tiba Jaehyung dan Hyukjin memanggil Ijin. Hyukjin bilang, aku dengar rumor itu, jadi kau yang kirim kisah ke luar negeri? Yongchan yang mendengar hal itu terkejut. Begitupun para murid-murid lainnya sampai melongo. Ijin bilang mereka keliru. Tapi Jaehyung mengungkapkan kalau Ijin pergi ke markasnya geng Kiso dan mengalahkan semua anggota mereka sendirian. Ditambah Hyukjin dengan keras mengatakan kalau teman-temannya Kiso dari gengnya keluar dari sekolah ini karena mereka merasa malu. Gara-gara mendengar semua rumor itu, Hyukjin sampai ketawa. Hyukjin pun mengajak Ijin untuk membuat kelompok. Jaehyung pun sama sepemikiran. Tapi Ijin menolak mereka karena dia udah punya rencana pulang sekolah. Mereka berdua pun bertanya, Ijin mau ngapain emangnya? Ijin bilang dia bakalan nongkrong bareng Yongchan. Oh, benarkah? Kalau gitu kita semua bisa main bareng kan? Boleh kan? Akhirnya dengan takut Yongchan membolehkan mereka berdua ikut. Ia bertanya-tanya apakah dia akan tetap dibully meskipun Ijin akan ikut nongkrong bersama mereka. Lalu guru masuk dan murid-murid pun kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Mengikuti di belakang si guru ada seorang cewek cantik dan pemuda di belakangnya. Yongchan terkejut dengan kehadiran mereka. Ijin bertanya apakah Yongchan mengenali mereka. Yongchan berkata kalau cewek itu adalah Shin Yuna, cucu dari pemilik perusahaan terbesar di negeri ini, yaitu perusahaan SW. Dan di sampingnya adalah Go Sukjo, penjaga atau pengawal dari Shin Yuna yang dikatakan sudah dilatih sejak kecil. Si ibu guru pun mulai berbicara kalau dia tidak akan memperkenalkan mereka karena semua orang pasti sudah tahu. Bu guru hanya mengumumkan kalau mereka baru saja kembali dari Amerika setelah belajar selama 2 tahun. Dan kini mereka akan bergabung di kelas yang sama dengan Ijin. Kini list orang yang tidak boleh diganggu bertambah untuk mereka berdua. Yuna dan Sukjo pun mulai menuju tempat duduk mereka. Sukjo melihat ke arah Ijin. Lalu mereka pun saling bertatapan dengan pandangan tajam. Yuna juga melihat Ijin. Setelah sampai di kursinya, ia bertanya pada Sukjo siapa anak itu. Apakah dia artis? Sukjo bilang dia tidak tahu karena anak itu tidak ada dalam berkas yang dia terima minggu lalu. Yuna terus memerhatikan Ijin. Ijin yang bisa merasakan tatapan seseorang menengok untuk mencari siapa yang menatap dirinya. Rupanya itu Yuna. Yuna pun tersenyum pada Ijin, tapi Ijin langsung mengabaikannya. Yuna merasa kesal karena sudah diabaikan. Yongchan bertanya apakah ada tempat yang ingin dikunjungi buat nongkrong nanti. Ijin berkata Yongchan aja yang memutuskan. Yongchan pun dengan semangat menyebut warnet. Mendengar kata warnet membuat Ijin teringat pelatihan hidup normal bersama Letnan Kang Hamchan waktu itu. Diketahui kalau warnet adalah tempat di mana banyak komputer yang bisa digunakan dengan membayar atau menyewa. Ijin pun bertanya hal apa yang bisa dilakukan di warnet. Mayar pun menjawab kalau beberapa orang memakai internet untuk nonton YouTube, tapi 90% siswa SMA akan bermain game. Mendengar itu, mata Ijin seperti terlihat kagum. Lalu Letnan pun menjelaskan beberapa game yang harus Ijin ketahui sebelum memasuki warnet, mulai dari LOL, PUBG, dan lain-lain. Ijin menyimak dengan serius dan mereka pun langsung mempraktekannya bersama prajurit yang lainnya. Kembali ke masa kini, Ijin kagum dengan Letnan bahwa informasi yang Ijin terima dari Letnan itu benar adanya. Yongchan pun menambahkan ajakannya untuk pergi ke koin karaoke setelah dari warnet, dan Ijin pun mengingat kembali informasi dari Letnan yang mana jika kamu memasukkan koin maka kamu bisa menyanyikan lagu. Ijin pun disuruh untuk mengingat beberapa lagu yang sedang populer. Sharp 86. Sekarang Ijin terlihat sedang sangat serius. Yongchan bertanya-tanya kenapa Ijin terlihat sangat serius. Hari pun sore, anak-anak berpulangan dari sekolah. Yuna sedang duduk bermandikan cahaya matahari sore. Sukjo melaporkan kalau anak yang dicurigai di kelas itu namanya adalah Yu Ijin, murid pindahan, dan abangnya dari Yu Dayun. Mendengar nama Yu Dayun, Yuna terkejut karena seingat dia Dayun tidak memiliki keluarga selain kakeknya. Sukjo membenarkan apa yang dikatakan Yuna, kalau orang tua Dayun dan kakaknya sudah
meninggal dalam kecelakaan pesawat. Yuna bertanya-tanya apakah benar kalau anak itu adalah kakaknya Dayun. Fakta bahwa orang yang sudah mati tiba-tiba kembali hidup, dan fakta bahwa dia datang sebelum kepindahan kita itu menggangguku. Aku akan menyelidiki kehidupannya. Makasih banget buat yang kalian yang udah nonton. Klik like jika kalian suka dan subscribe untuk mengikuti kelanjutannya.